Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja.
Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yolanda Novitriyanti, nomor NIM 1705520236. Saya dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Tujuan dari pemaparan materi ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE MM AKCA CPA. Selain itu, tujuan dari pemaparan materi ini ialah untuk mengetahui bagaimana teknik-teknik audit pada audit investigatif. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit investigatif dengan teknik audit. Saya akan membahas 3 materi pembahasan. Yang pertama ada pengantar, ada kunci keberhasilan. Yang ketiga ada teknik-teknik audit. Di sini ada 5 subpoin yang akan saya bahas. Yang pertama ada memeriksa fisik dan mengamati. Yang kedua ada meminta informasi dan konfirmasi. Yang ketiga ada memeriksa dokumen. Yang keempat ada review analitikal. Dan yang kelima ada menghitung kembali. Materi pertama yang akan saya bahas di sini ialah mengenai pengantar. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan atau general audit atau independent audit bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh sebab itu, audit ini juga disebut opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah pada penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh sebab itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence dalam makna yang sama. Ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia. Yang pertama ada memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua ada meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga ada memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat ada review analytical atau analytic review atau analytical review. Yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau inquiries of the auditee. Yang keenam ada menghitung kembali atau re-performance. Yang ketujuh ada mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif.
atau mencari, atau wilayah garapan, atau probing, misalnya dalam review analitikal maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit termasuk audit investigatif. Materi pembahasan kedua yang akan saya bahas di sini ialah ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif? Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Sejak tahap audit, fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing atau seorang seni pahat, memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga, ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti diharapkan. Itulah sebabnya mengapa dua professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator, apa iya? Adakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar? Atau too good to be true? Dan seterusnya. Yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Materi ketiga yang akan saya bahas di sini ialah mengenai teknik-teknik audit. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime. Follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang. Teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas beberapa teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan audit investigatif dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Subpoin pertama yang akan saya bahas di sini ialah memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik atau physical examination sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible aset lainnya. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada inventarisasi atau omnam. Inventarisasi atau omnam adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, baik, kurang baik, dan rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku administrasi. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opnam biasanya dituangkan dalam suatu berita acara atau BA. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan, misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun ataupun ternak, kas, persediaan barang, sejauh ada fisiknya. Yang kedua ada inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down.
Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur dan kontrak yang memerlukan pengujian bottom-up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Contohnya, kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengamatan atau surveillance. Pengamatan atau observasi atau surveillance adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud. Secara hati-hati dan kontinu, selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Observasi juga memiliki kelemahan karena terdapat risiko bahwa karyawan klien yang terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukan observasi, karyawan akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh sebab itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang dapat dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Observasi merupakan suatu hal yang berbeda dengan pengujian fisik. Observasi difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui siapa mereka atau bagaimana dan kapan mereka melakukannya. Sedangkan pengujian fisik melibatkan penghitungan atas aktivitas tertentu. Terdapat beberapa jenis pengamatan, yaitu yang pertama ada stationary of fixed point. Pengamatan atau simple fixed point atau stationary observation dapat dilakukan oleh siapa saja dalam melakukan pengamatan itu. Investigator harus memastikan lokasi dan kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau merekamnya ke dalam video atau rekaman. Catatan atau rekaman yang detail atau detail record harus dilengkapi dengan tanggal dan hari dilaksanakannya pengamatan, nama dari yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kejadian tersebut, posisi dari mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya pengamatan dan berakhirnya pengamatan, serta catatan mengenai keseluruhan aktivitas kegiatan yang diamati secara detail, termasuk dengan waktu untuk setiap aktivitas atau detail time log. Sebagai contoh, pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari pengusaha. Yang kedua ada moving or telling. Pengamatan secara mobile atau bergerak atau telling atau seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud, seringkali memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan stationary atau surveillance. Contohnya, ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti atau telling seseorang terduga pelaku fraud. Risiko kegagalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi. Telling hanya boleh dilakukan oleh para profesional saja. Yang ketiga, ada electronic surveillance. Penggunaan alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video seringkali digunakan. Selain itu, penyadapan atau wiretapping yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerja. Walaupun demikian, penggunaan wiretapping juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh sebab itu, sebelum melakukan metode ini,
investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Yang keempat ada covert or undercover operation. Operasi rahasia dan penyamaran atau covert or undercover operation merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Undercover operation bisa gagal jika seseorang atau agen yang diberikan tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lawan atau operation has been compromised. Agen tersebut ketakutan atau agen tersebut menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamati sehingga agen menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Undercover operation dilakukan hanya jika yang pertama, kolusi atau fraud skala besar terjadi. Yang kedua, berbagai metode investigasi fraud lain gagal. Yang ketiga, investigasi dapat dimonitor secara langsung. Yang keempat, terdapat alasan yang logis dan cukup untuk yakin bahwa fraud sedang terjadi atau akan terjadi kembali. Yang kelima, investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Yang keenam, investigasi tetap berlangsung secara rahasia. Yang ketujuh, otoritas penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup telah diperoleh. Bukti fisik atau physical evidence dapat berguna pada berbagai kasus, terutama kasus-kasus yang melibatkan persediaan, di mana stok fisik persediaan dihitung dan persediaan yang hilang dicari. Walaupun demikian, bukti fisik ini sering diasosiasikan dengan kejahatan non-fraud, seperti penembakan. Misalnya terdapat selongsong peluru yang menjadi bukti bagi aparat terkait kasus tersebut. Karena fraud terkadang sulit ditemukan dan memiliki sedikit tanda-tanda, bukti fisik seringkali sulit untuk ditemukan. Pengumpulan bukti fisik melibatkan proses analisis terhadap objek, seperti persediaan, aset, kunci yang rusak, zat-zat tertentu seperti minyak atau cairan, jejak-jejak atau tracks, seperti cat atau noda, dan tanda-tanda khusus seperti bekas luka, jejak roda ban di jalan, sidik jari atau fingerprint. Bukti fisik juga melibatkan proses pencarian data di komputer. Terdapat beberapa contoh untuk melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tahun 2006. Investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nanti ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Yang kedua, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari Dinas Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Yang ketiga, ada pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Yang keempat, pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Jika investigator mengamati jalan, SD, impres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Subpoin kedua yang akan saya bahas di sini ialah meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditi merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya investigator tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang investigator cari?
yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Permintaan keterangan atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukannya secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner atau kuesioner, atau menulis surat permintaan informasi. Wawancara atau interview merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu fraud. Suatu wawancara merupakan sesi tanya-jawab untuk memperoleh informasi. Hal ini berbeda dengan percakapan pada umumnya, karena wawancara merupakan proses yang terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara merupakan pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan atau kecakapan terhadap suatu kejadian, orang, dan bukti atas kasus yang sedang diinvestigasi. Seorang pewawancara yang baik akan secara cepat mengetahui pelaku fraud dan dapat memperoleh pengakuan dari pihak yang bersalah. Wawancara juga membantu untuk memperoleh beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Yang kedua, petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga, kerjasama dengan korban dan saksi-saksi lain. Yang keempat, informasi atas latar belakang seorang atau personal background dan kemungkinan motif pelaku fraud. Wawancara dilakukan dengan korban, orang-orang yang terkait di dalam suatu kasus, informan, klien, atau manajer atau pimpinan perusahaan, pelanggan, terduga pelaku, saksi ahli, polisi, petugas kebersihan, rekan kerja, supervisor atau pengawas, mantan pasangan atau teman, rekanan yang ada pada perusahaan saat ini, dan rekanan yang sudah tidak bekerja sama lagi, dan orang lain yang dapat membantu investigasi ini. Wawancara dapat menghasilkan 3 jenis bukti, yaitu yang pertama, bukti kesaksian. Merupakan bukti meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisa, atau bukti lisan telah diperoleh, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Yang kedua, ada bukti lisan. Merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Orang lain tersebut mungkin berasal dari luar audit maupun dari pihak audit sendiri. Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat atau menuangkan dalam kertas kerja dengan sesama termasuk narasumbernya. Yang ketiga, ada bukti spesialis. Merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli hukum, ahli perbankan, dan lain-lain. Untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit, maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Dalam hal ini, jika diputuskan untuk menggunakan tenaga ahli atau spesialis, maka auditor harus mengusahakan ahli yang diakui oleh umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah yang pertama, tentukan sumber informasi atau objek wawancara. Yang kedua, jadwalkan wawancara lebih dahulu. Yang ketiga, buat persiapan materi dan cara bertanya. Yang keempat, mulai dengan suasana yang bersahabat atau hangat. Yang kelima, perhatikan dan dengarkan. 6. Hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan. Yang ketujuh, tutuplah wawancara dengan catatan positif. Yang kedelapan, dokumentasikan hasil wawancara. Dan yang terakhir, kesembilan, mintakan penegasan atau persetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai. Dalam wawancara, terdapat 3 jenis interview atau orang yang diwawancarai yang harus disikapi secara berbeda-beda, yaitu yang pertama ada friendly atau akrab. Interview yang bersikap bersahabat dan baik
walaupun terkadang tampak berlebihan, seringkali membantu dalam proses wawancara. Walaupun sikap bersahabat ini dapat membantu investigator yang berpengalaman akan berhati-hati dalam menentukan motif dari interview yang bersikap baik ini, pada beberapa kasus, motifnya memang benar untuk membantu. Namun ada pula motifnya agar mengalihkan kecurigaan investigator terhadap dirinya. Yang kedua ada neutral atau netral. Interview yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif atau agenda khusus yang disembunyikan, dan biasanya interview yang bersikap netral merupakan interview yang paling objektif dan membantu investigator. Yang ketiga ada hostile atau bermusuhan. Interview dengan sikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Interview ini seringkali diasosiasikan dengan tersangka dari kejahatan tersebut. Jika interviewee yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja, maka wawancara dengan hostile interviewee ini seringkali harus dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Wawancara dadakan akan membuat hostile interviewee tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan argumentasi menghadapi investigator. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain, atau diperkuat atau substantiate dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya teknik ini dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Konfirmasi adalah memperoleh bukti untuk meyakinkan auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan dikonfirmasikan. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Dalam konfirmasi, jawaban harus diterima langsung oleh auditor. Jika konfirmasi dilakukan secara tertulis, maka harus ditegaskan bahwa jawaban agar dialamatkan kepada auditor. Surat permintaan konfirmasi kepada responden sebaiknya ditandatangani oleh auditee. Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya, selain keterangan-keterangan lainnya terkait bukti tersebut. Dari hasil wawancara dan konfirmasi, investigator akan memperoleh informasi yang digunakan investigator dalam proses investigasinya. Namun seringkali informasi yang diperoleh tersebut ternyata tidak benar dan merupakan informasi yang dibuat-buat. Albrecht et al. Pada tahun 2011 menjelaskan untuk menguji hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan honesty testing yang terdiri dari beberapa metode. Yang pertama ada pencil and paper test, merupakan pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran seseorang dan kode etik pribadi seseorang. Biasanya sering digunakan sebagai screening device bagi pegawai dibandingkan sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak. Pencil and paper test memberikan keakuratan sebesar 50-90%. Beberapa jenis penggunaan tes ini antara lain Red Report, The Personnel Selection Inventory, dan Stanton Survey. Beberapa contoh pertanyaan tes ini adalah: yang pertama, benar atau salah merupakan hal yang biasa bagi kebanyakan orang untuk sedikit tidak jujur. Yang kedua, benar atau salah orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tampak serupa ini akan menghasilkan profil dari etika seseorang dan dinilai kepribadiannya.
Yang kedua ada grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan tangan seseorang untuk menilai karakter atau kepribadian seseorang. Penggunaan grafologi semakin meningkat belakangan ini. Grafologi digunakan di mana integritas pegawai sangat penting seperti perbankan atau manufaktur. Namun, banyak investigator fraud yang meragukan keandalan dari grafologi. Yang ketiga ada voice stress analysis dan polygraph. Voice stress analysis menentukan apakah seseorang berbohong atau mengatakan yang sejujurnya dengan menggunakan peralatan mekanis tertentu yang dihubungkan kepada orang tersebut. Sedangkan poligraf lebih kompleks dibandingkan voice stress analysis. Karena poligraf menilai tingkat stres serta kejujuran seseorang dengan mengukur respon fisik seseorang. Teori dasarnya adalah seseorang yang merasa bersalah ketika mereka berbohong atau tidak jujur, perasaan bersalah akan menghasilkan stres, di mana hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku. Poligraf mengukur detak jantung atau pulse rate, tekanan darah, respon kulit, dan respirasi seseorang. Seperti halnya voice stress analysis, poligraf terkadang berujung pada hasil yang salah. Karena penggunaan tes poligraf bisa menyebabkan orang jujur menjadi ketakutan dan dianggap berbohong. Selain itu, poligraf sering gagal untuk mendeteksi kebohongan pada seseorang yang terbiasa berbohong dan merupakan psikopat. Hal ini disebabkan orang tersebut tidak merasakan stres saat berbohong karena mereka mampu menekan perasaan mereka ke perasaan tidak bersalah. Dalam audit investigatif, investigator harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Subpoin ketiga yang akan saya bahas di sini adalah memeriksa dokumen. Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal. Karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain, atau pihak eksternal sebagai lawan transaksi klien. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah yang pertama, verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi yang pertama, pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracking. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan atau eksistensi dan kejadian atau occurrence. Adapun tujuan dari vouching untuk memastikan bahwa yang pertama, bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Yang kedua, bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Yang keempat,
Pencatatan dilakukan secara benar. Yang kelima, kepemilikan dan keberadaannya sah. Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK atau alat tulis kantor di jurnal, kemudian membandingkan dengan kwitansi pembelian ATK atau alat tulis kantor tersebut atau tanda pembeliannya. Yang ketiga, ada penelusuran atau tracking. Tracking atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian atau voucher menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit tracking merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang terbalik dari teknik audit vouching. Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang auditor. Yang pertama, memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan. 2. Menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut ialah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik audit tracking ini adalah memerlukan waktu yang lama, karena biasanya dokumen sumber suatu perusahaan sangat banyak jumlahnya dan hampir setiap transaksi mempunyai satu dokumen sumber. Akan tetapi, kelemahan ini dapat diatasi oleh auditor dengan hanya menguji beberapa saja dengan menggunakan metode sampling. Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Yang keempat, ada scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umumnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Yang kelima, ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi, unit, atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui berapa sesungguhnya saldo simpanan di bank yang seharusnya. Karena dokumen memberikan banyak bukti yang signifikan pada banyak kasus fraud, investigator harus mengerti aspek-aspek terkait legalitas dan tata cara dalam penanganan dokumen. Secara spesifik, investigator harus memahami beberapa aspek berikut dari bukti dokumen. Yang pertama, ada kind of custody of document. Dari sejak bukti dokumen telah diterima, maka harus dilakukan dengan baik. Secara umum, berarti semua catatan atau dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Pencatatan yang baik harus dilakukan jika dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain atau di luar kendali penguji fraud. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku fraud akan terus mencoba kemungkinan bahwa dokumen yang menjadi bukti tersebut dikatakan sebagai dokumen palsu. Sebuah catatan atau memo harus dibuat pada saat dokumen tersebut dipinjamkan, dan memo lain juga harus dibuat jika terdapat perubahan di dalam status dokumen. Yang kedua, ada marking of evidence. Ketika bukti dokumen diterima, maka dokumen tersebut harus ditandai secara unik atau uniquely marked sehingga dapat diidentifikasi di kemudian hari. Sebagai contoh, penggunaan amplop transparan yang digunakan untuk penyimpanan dokumen yang disertai dengan tanggal penerimaan dokumen dan inisial dari investigator. Selain itu, dokumen tersebut dikopi, kemudian dokumen asli disimpan di tempat lain yang aman.
Dokumen yang telah dikopi inilah yang digunakan selama proses investigasi. Pada saat persidangan, dokumen asli dapat dikeluarkan untuk digunakan dalam proses pengadilan. Yang ketiga ada Organization of Documentary Evidence. Kasus fraud dapat memberikan bukti dokumen dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dokumen dalam bentuk hard copy, dokumen juga diperlukan dalam bentuk soft copy. Dokumen juga diperlukan dalam bentuk soft copy. Ini dapat berupa hasil scan, format PDF, dan format digital lain. Hal ini akan sangat membantu dalam pemeriksaan investigasi karena dapat memudahkan pencarian bukti-bukti yang terkait kasus fraud tersebut. Manfaat dari format digital ini yaitu, yang pertama, menghemat banyak waktu dan tempat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pencarian dokumen. Yang ketiga, mampu berbagi informasi pada pihak terkait yang berada di kota lain atau negara lain. Selain itu, pengorganisasian dokumen dapat diurutkan sesuai dengan tanggal dokumen, sumber dari mana dokumen tersebut diperoleh, tanggal dokumen diperoleh, dan investigator atau berdasarkan ruang lingkup dokumen. Yang keempat ada Coordination of Evidence. Investigator dapat memutuskan untuk saling berbagi bukti dokumen dengan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dengan kasus yang sedang dihadapi. Yang kelima ada Rules Concerning Original versus Copy of Document. Dokumen original atau dokumen asli selalu lebih dipilih jika dibandingkan dengan bukti dalam bentuk fotokopi. Faktanya, di dalam suatu persidangan terdapat 4 situasi di mana penggunaan dokumen hasil fotokopi digunakan. Biasanya dipertimbangkan sebagai bukti kedua atau secondary evidence. Pada 4 situasi berikut, pengadilan harus memiliki bukti bahwa dokumen original benar-benar ada dan secondary evidence yang digunakan merupakan kopi dari dokumen original. Dokumen fotokopi digunakan apabila, yang pertama, dokumen asli telah hilang atau hancur tanpa adanya kesengajaan, sehingga pihak terkait menggunakan secondary evidence. Yang kedua, dokumen asli berada dalam penguasaan pihak lain yang gagal dalam melakukan pengamanan dokumen, padahal telah diperingatkan untuk berhati-hati sebelumnya, atau pihak yang mengamankan dokumen tersebut berada di luar yuridis pengadilan. Yang ketiga, dokumen atau catatan berada dalam pengamanan kantor agen khusus. Yang keempat, dokumen original terlalu banyak dan besar untuk dilakukan pengujian, sehingga sekedar ringkasan dari isi dokumen dapat diterima oleh pengadilan. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Yang keempat ada review analytical. Deloitte Hanskin dan Sells, disingkat DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu, mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an. Di akhir 1960-an dan awal 1970-an, DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, diantaranya Statistical Technique for Analysis Review atau STAR in Auditing. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang dirumuskan Stringer dan Stewart sebagai result that may reasonably be accepted. Beberapa teknik review analytical untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama ada Batria-Vergleich dan Zelt-Vergleich. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1850-an memberi 2 contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman. Dalam Batria-Vergleich, investigator membandingkan perusahaan Batria yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau B-Traps lainnya cukup banyak. Investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, B-Traps-Vergleich ini dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi atau persaingan.
Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data dan anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atau pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Sedangkan analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun atau periode sebelumnya atau tahun atau periode berikutnya. Yang keempat ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus dan penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Yang kelima ada menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Ini dari review analitikal adalah mengenai pola hubungan. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Yang keenam, ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik, atau ceteris paribus. Review analitikal dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudahkan hitungan dan grafiknya, misalnya STAR. Yang ketujuh, menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, dengan devisa. Indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Subpoin kelima yang akan saya bahas di sini ialah mengenai menghitung kembali. Menghitung kembali atau re-performance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, atau kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, yaitu seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit umum, menghitung kembali atau re-performance dapat dilakukan dengan yang pertama, voting. Voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit vote akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari re-performance. Re-performance yaitu metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien. Kemudian hasil yang diperoleh auditor dari pengulangan aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Yang kedua ada recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti vote, recompute juga merupakan bagian dari re-performance. Contoh penerapan recompute pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atau perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun apakah telah diterapkan benar sesuai dengan kebijakan. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Yang pertama, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksaan independen. Cost recovery rawan penyalahgunaan.
Yang kedua, biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau Public Service Obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kata-kata motivasi. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan dengan bersyukur, maka membuat kita pada jalan kemudahan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.